Semoga tadi selamat hari Minggu ini tiba saatnya kita akan memuji penyembah Tuhan bersama Kak Adi. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu ini. Kini tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memenuhi hati kami dan jiwa kami hingga dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan tertawa, kita akan bersorak-sorai, kita akan menyukakan hati Tuhan. Ikuti pujian ini dan kiranya juga jadi bisa mengikuti gerakannya. Tapi jangan sampai berantakan ya. Yuk kita puji Tuhan. Aku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku cita-cita, kau buatku selalu tertawa. Kau selalu bukan dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Saatnya kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sediakan persembahan kalian, masukkan ke dalam kotak di saat pujian nanti. Setelah pujian kita akan berdoa untuk persembahan itu. Yuk kita akan menyertakan hati Tuhan lagi. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan.
hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku rindukannya. Bumi yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku rindukannya. Bumi yang terbaik. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kita berikan dengan sukacita ini. Dan Tuhan Yesus memberkati pengelolaan atas persembahan yang sudah kita berikan ini, agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi pengembangan atas segala hal yang dikerjakan oleh gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Michael. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian ini. Kita buka telinga dan hati kita untuk bisa mendapatkan firman Tuhan dengan secara utuh. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Pregola Muda. Wow, pasti kalian lagi bingung kan? Kakak siapa tuh kok tiba-tiba ada di situ? Wah, kita perkenalan dulu ya. Hai, kenalkan, nama kakak Kak Michael.
Adik-adik boleh panggil kakak Kak Mike atau Ko Mike, boleh, terserah adik-adik ya. Oke, hari ini kakak yakin kalian sudah siap kan untuk dengar firman Tuhan? Pasti udah pada mandi, udah cuci muka, udah sikat gigi, wah udah pada rapi semuanya, duduk siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya bener loh, pada ganteng dan cantik-cantik banget hari ini ya. Oke adik-adik, kalau gitu kalau kita badannya sudah siap, sekarang kita siapin hati ya. Kita siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami bisa bangun tidur dan kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Adik-adik di sini pasti semangat banget nih untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ko Mike mau cerita dulu deh. Nah, Ko Mike mau cerita. Satu kali ada 2 orang teman baik. Iya, ada 2 orang sahabat yang baik sekali. Satu namanya si Budi, yang satu namanya si Tono. Wah, satu namanya Budi, satu namanya siapa? Tono. Oke. Nah, kedua temannya Ko Mike ini, wah mereka ini adalah sahabat dari masih kecil. Wah, mereka waktu masih kecil masih baik gitu ya. Main sama-sama, main mobil-mobilan, susun-susunan gitu ya. Wah, mereka abis itu seneng juga tuh. Mulai gede, wah mereka sering ke playground sama-sama. Naik perosotan, gitu ya. Naik ayunan, sebelah-sebelahan. Wah, mereka pokoknya senang bermain bersama. Mereka juga sering, naik sepeda. Wah, siapa di sini yang suka naik sepeda? Wah, naik sepeda keliling kompleks sama temennya. Wah, seru keliling-kelilingnya. Wah, dulu Ko Mike juga suka sekali. Nah, Budi sama Tono juga senang tuh keliling-keliling komplek ya, naik sepeda sama teman-teman. Wah, seru. Tapi mereka juga suka main bola. Waduh, siapa di sini yang suka main bola? Wah, atau ada yang pengen jadi pemain sepak bola? Waduh, keren. Budi dan Tono ini, wah mereka hobi sekali main bola. Hampir setiap hari, setiap sore, mereka main sepak bola. Iya, setiap hari, setiap sore, wah ganti-gantian. Kadang-kadang Tono yang tendang, wacan, gitu ya. Gol! Terus Budi coba tangkap, wacan, gitu ya. Wah, Tono dan Budi mereka senang sekali bermain bola adik-adik. Hingga satu kali, Tono, wah dia udah ancang-ancang. Budi, kamu nanti tangkap ya bolanya ya Budi ya. Tangkap bolanya, jangan sampai lepas. Aku akan kasih tendangan paling hebat. Tendangan macan putih. Siap-siap ya Budi ya. Siap-siap ya Budi. Oh, Budi dari ujung juga siap. Siap Tono, aku akan tangkap tendanganmu. Wah, Budi dan Tono gitu ya, siap-siap semuanya. Tono, wah dia berlari, wah ditendang, tendangan macan putih, dan gol, kata Tono. Wah, Budi gak bisa tangkap. Wah, gitu ya. Wah, Budi dan Tono, wah itu udah semangat banget. Tapi tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba ternyata bolanya Tono habis masuk gawang, tembus ke gawangnya lewat. Kena vas bunganya Pak RT. Waduh. Gimana ini?
Tono sama Budi langsung ngobrol, langsung ngomel-ngomel, langsung berantem ya. Budi, kamu sih tangkapnya nggak bener. Itu kalau tadi kamu tangkapnya bener gak bakal kena rumah Pak RT. Wah, Budi juga bilang, Tono, kamu sih tendangnya kekencengan. Aku mana bisa tangkap bola kayak begitu. Itu salah kamu, Tono. Wah, Pak RT yang denger ribut-ribut ya, dengan keramaian, langsung Pak RT-nya keluar. Aduh. Waduh, Mas Bunga, aku pecah nih. Piye iki? Waduh. Waduh, are-are iki. Tono, Budi kemari. Pak RT panggil. Jadi panggil Budi sama Tono ketakutan. Maaf Pak RT. Maaf Pak RT, maaf. Siapa yang tadi tendang bolanya? Wah, Tono yang tadi tendang bolanya karena takut dimarahin, dia langsung bilang, Budi Pak, Budi yang tendang bolanya. Budi yang salah Pak, Budi yang tendang bolanya. Tendang bolanya kekencangan sih kamu Budi. Jadi nggak ketangkap kan? Kena pas bunganya Pak RT kan? Waduh, padahal yang tadi yang tendang siapa? Oh, Tono. Tapi yang disalahin siapa? Budi. Adik-adik kalau jadi Budi perasaannya gimana? Wah, gimana perasaannya? Wah, kakak dengar ada yang bilang sedih. Ada yang bilang kecewa. Waduh, iya ya. Ada yang bilang apa? Oh, sakit hati. Wah, iya ya. Pasti rasanya kecewa, sedih, sakit hati. Terus ngerasa, kok Tono jahat banget sih sama Budi. Kan kita sama-sama main ya. Harusnya kita sama-sama tanggung jawab. Kok Tono salahin Budi begitu aja ya? Adik-adik, perasaan Budi pasti sedih sekali. Tahu Tono jahatin Budi. Dia pasti sedih sekali hatinya. Nah, adik-adik, ternyata cerita yang mirip-mirip ada loh dalam Alkitab kita. Jadi, mana Alkitabnya? Oke, Alkitabnya jangan cuman disimpan doang di lemari. Waduh, jangan ya. Alkitabnya dibaca ya. Hari ini tapi kakak akan ceritakan buat adik-adik. Nanti adik-adik di rumah boleh baca ya dari di Injil ceritanya hari ini. Dari mana aja? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wah, dari empat-empatnya. Ceritanya panjang, jadi supaya adik-adik nggak baca panjang-panjang, kakak ceritakan. Tapi jangan lupa loh ya, tetap harus dibaca Alkitabnya. Nah, jadi siapa yang mau tahu ceritanya? Siapa yang mau tahu ceritanya? Siapa yang mau tahu ceritanya? Oke. Kalau mau tahu ceritanya, sekarang kita duduk yang manis, duduk yang rapi. Pintar. Kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kejadian ini terjadi di hari malam sebelum Paskah. Wah, iya dekat banget sama hari Paskah, adik-adik. Kayak kita nih sekarang, kalau kita masih bulan depan ya, kita akan merayakan Paskah. Tapi kalau waktu itu kejadiannya, itu kurang lebih 2 hari, 1 hari sebelum hari Paskah. Nah, adik-adik, pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mau makan malam Paskah. Nah, biasanya kalau makan malam Paskah itu ya, keluarga-keluarga tuh kumpul. Oh, ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak. Wah, mereka semua berkumpul gitu ya. Mereka semua makan sama-sama, minum sama-sama, makan makanan yang enak, minum minuman yang enak. Wah, pokoknya mereka bersenang-senang di hari malam sebelum Paskah. Kayak kita kalau biasanya, waktu malam Imlek, waktu malam Tahun Baru, siapa suka bakar-bakar? Nah, gitu ya. Ini mirip nih kejadiannya ya. Keluarga-keluarga di waktu itu, mereka biasanya makan malam bersama. Nah, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, kita mau makan di mana? Mau makan di rumah siapa? Di restoran situ kah Tuhan? Kata Tuhan Yesus, enggak, kita nggak makan di restoran ya. Kita makan di rumah seseorang. Rumah siapa Tuhan? Gini. Nanti kamu ke kota ya. Kamu pergi ke kota. Di kota nanti kamu akan ketemu sama seorang pria yang bawa wadah berisi air. Dia bawain wadah,
yang isinya air. Nanti kamu ikutin dia. Ikutin aja. Nanti kamu akan tiba di sebuah rumah yang cukup buat tampung kita. Yang bisa cukup buat tampung Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Ya, Tuhan beneran akan ketemu orangnya. Iya, kamu pasti akan ketemu orangnya. Kamu ikutin. Nanti kamu pasti akan ketemu juga rumahnya. Oh, oke. Wah, murid-murid Tuhan Yesus langsung pergi ke kota. Dan dilihatlah, ada seorang pria yang bawa wadah berisi air, gitu ya. Wah, langsung diikutin. Cek. Diikutin dan, wah beneran adik-adik. Ternyata sampai di sebuah rumah yang cukup besar buat tampung mereka untuk makan malam Paskah. Akhirnya murid-murid tanya sama pria itu, Bapak, Tuhan Yesus mau makan Paskah. Kami boleh makan di rumah Bapak? Oh, terus Bapak itu dengan luar biasa bilang ini, oh iya silakan aja pakai, gak apa-apa, buat Tuhan Yesus kan, pakai aja, pakai. Nanti kamu bisa pakai di ruangan atas itu, besar kok, cukup buat kalian 12 murid dan Tuhan Yesus 13 berarti ya, bisa muat. Nanti ya kamu langsung pakai aja di situ. Wah, murid-murid langsung, wow, kok Tuhan Yesus bisa tahu ya? Hebat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memang maha tahu ya. Keren. Tapi adik-adik, Mike mau kasih tahu satu rahasia. Iya, ini rahasia penting. Ternyata orang Farisi dan ahli Taurat sedang berkumpul. Mereka sedang merencanakan pembunuhan untuk Yesus. Wow. Gimana? Mereka sedang merencanakan pembunuhan untuk Tuhan Yesus. Iya. Tapi mereka lagi bingung adik-adik. Tuhan Yesus kan terkenal ya. Populer banget ya. Gimana cara mereka bisa tangkap Tuhan Yesus ya? Nanti kalau ditangkap, wah orang-orang marah sama mereka. Tapi kalau nggak ditangkap, mereka merasa terganggu. Soalnya kan inget nggak waktu itu, yang 2 minggu lalu. Waktu di bait Allah Tuhan Yesus gimana? Wah, meja-meja ditebalikin. Gitu ya. Terus kandang-kandang hewan dibukain. Waduh. Mereka pikir, gawat ini. Tuhan Yesus ini ya. Dia bikin bisnis kita rugi. Gak bener ini. Pengikutnya mana banyak banget. Kita jadi kalah populer kan. Wah, bener. Gara-gara dia itu. Bisnis kita jadi berantakan. Tapi kita harus tangkap dia. Gimana ya caranya? Wah, mereka berpikir. Gimana ya caranya buat tangkap Tuhan Yesus? Wah, mereka gak ketemu caranya. Mereka bingung. Aduh, gimana ya? Hingga tiba-tiba ada suara pintu diketuk. Tok. Siapa itu? Ada yang bisa tebak gak siapa yang datang? Siapa? Wah, ternyata yang datang adalah murid Tuhan Yesus. Siapa? Udah mulai tahu siapa? Wah, Yudas datang ke imam besar dan ahli Taurat dan orang Farisi yang lagi berkumpul di sebuah rumah. Yudas bilang gini, Bapak-bapak, saya tahu cara supaya kalian bisa tangkap Tuhan Yesus. Loh, memangnya kamu siapa? Oh, kata imam besarnya. Saya Yudas Iskariot. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kamu Yudas. Kamu murid Tuhan Yesus ya? Terus kamu ngapain kesini? Iya. Saya tahu cara supaya bapak-bapak bisa menangkap Tuhan Yesus. Beneran? Jadi gini caranya. Wah, Yudas kasih tahu.
Yudas bilang, aku ini kan salah satu muridnya Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus akan berada di mana hari ini. Nanti malam dia akan makan malam di rumah itu. Nah, setelah itu biasanya Tuhan akan berdoa. Ya, nanti kamu ikutin instruksiku. Nanti kamu tangkap dia. Waduh adik-adik. Ternyata Yudas membuat Yesus jadi tertangkap. Kayak tadi tuh, Tono bikin Budi jadi diomelin Pak RT. Ini juga sama nih. Yudas bikin Tuhan Yesus jadi tertangkap. Dikasih tahu caranya. Waduh adik-adik. Orang-orang imam besar itu dan orang Taurat, ahli Farisi segala macam itu. Wah, dia langsung. Kamu memang pembuat jalan keluar. Ini buat kamu. 30 shikal perak. Ambil ya. Itu untuk usahamu. Bawa pergi. Wah, Yudas dapat uang. Dan dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam besar, ahli Taurat, dan orang Farisi. Aduh. Adik-adik, malam pun tiba. Tuhan Yesus makan Paskah sama murid-muridnya. Mereka makan roti, minum anggur, gitu ya. Wah, mereka bersenang-senang sekali karena ini malam Paskah, malam yang harus dirayakan, gitu ya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini, murid-muridku, ada satu di antara kalian yang akan menyerahkan aku kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam besar, supaya orang-orang itu menangkap aku. Wah, suasananya langsung jadi sunyi, langsung muram. Murid-murid langsung sedih. Murid-murid berpikir, siapa Tuhan? Siapa yang tega mengkhianati Tuhan, yang menyerahkan Tuhan kepada orang yang mau menangkap Tuhan? Siapa Tuhan orangnya? Mereka bertanya-tanya, Tuhan, apakah aku orangnya? Wah, murid-murid semua tanya, Tuhan, apakah aku orangnya? Lagi tanya lagi, Tuhan, apakah aku orangnya? Wah, semua murid bertanya. Tuhan Yesus bilang, yang akan makan roti bersama-sama dengan aku, dia yang akan memberikan aku kepada orang-orang itu. Wah, murid-murid makin bingung adik-adik. Ternyata sedari tadi, mereka kan makan sama-sama Tuhan Yesus. Jadi mereka masih bingung siapa orangnya. Hingga Tuhan Yesus mengambil rotinya, mencelupkannya, lalu memberikan kepada Yudas. Wah, Yudas makan. Lalu Yudas langsung pergi keluar dari ruangan itu, adik-adik. Murid-murid bingung. Oh, mungkin Yudas mau ngambil persediaan makanan kali ya. Murid-murid gak ngerti, adik-adik. Murid-murid gak tahu. Adik-adik, setelah itu, setelah Yudas pergi, Tuhan Yesus berdiri, lalu dia ambil roti. Ya, Tuhan Yesus memberkati roti itu, dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Ambillah dan ingatlah akan aku. Terus Tuhan ambil anggur, cawan anggur, Tuhan berkati, lalu Tuhan berkata, inilah darahku yang tercurah sebagai darah perjanjian. Minumlah dan ingatlah akan aku. Terus Tuhan bagian itu semua. Wah, adik-adik pas dengarannya pasti bingung. Maksudnya apa ya kak ya? Maksudnya gini adik-adik. Roti dan anggur itu adalah simbol yang membuat kita ingat Tuhan itu sudah disalibkan.
Kalau waktu itu mereka belum tahu, tapi nanti mereka akan sadar Tuhan akan disalibkan. Dan ketika Tuhan disalibkan, artinya Tuhan mau darahnya yang tercurah itu, Tuhan mau badan yang terpecah-pecahkan itu ya, dipukuli, dicambuk, disiksa sampai dipaku di atas kayu salib. Itu untuk menebus dosamu dan dosaku. Dosa kita, adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira kalau disalib itu sakit gak ya? Sakit ya? Wah, Tuhan Yesus dipakai mahkota berduri, itu sakit gak ya? Sakit ya? Coba deh adik-adik, jari terkecil kita apa? Jari apa? Kelingking, ya. Coba ambil jari kelingkingnya, tunjukin, terus adik-adik tusuk di sini. Sakit gak? Tusuk, sakit gak? Au, sakit. Itu yang menusuk di kepala kita baru kuku. Yang menusuk di kepala Tuhan Yesus adalah duri. Kenapa ya? Kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa ya Tuhan Yesus mau disiksa, dicambuk, dipukuli, disalibkan? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kakak. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Karena itulah Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Untuk tebus dosa kakak, tebus dosa adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, adik-adik. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, pertanyaannya, apakah kita mau sayang sama Tuhan? Gimana caranya kak sayang sama Tuhan? Dengan cara kita berdoa, rajin baca Alkitab, taat sama Tuhan. Masa kalau kita sayang sama Tuhan, kita masih melakukan dosa yang Tuhan benci? Gak mungkin kan ya? Masa nih misalnya nih, kamu sayang sama papa mama, tapi kamu melawan papa mama. Wah, papa kamu rasanya gimana? Sedih, pasti kecewa. Ya? Jadi kalau seandainya kita betul-betul sayang sama Tuhan, tidak boleh berbuat dosa. Harus taat sama Tuhan, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya buat kita. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Karena itu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang mau di sini mengasihi Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau taat sama Tuhan Yesus? Yang mau coba letakkan tangannya di dada. Ya? Kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Mike berdoa ya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil. Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah dengar Tuhan mau mati buat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Kami Tuhan sudah percaya sama Tuhan. Dan kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau sayang sama Tuhan. Kami mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengasihi Tuhan.
supaya kami bisa taat sama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Angkat tangan, kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 13 lebih. Adik-adik, jangan lupa ya, setelah kebagian ibadah ini, adik-adik jangan lupa memberikan absensi di kolom WA. Karena kita menjadi pemerhati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian, lalu kita tutup dengan doa. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kami menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Tuhan, berkatilah juga keluarga kami, kesehatan kami, maupun saudara-saudara semua yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami untuk bisa bekerja lebih baik, dan Tuhan Yesus berkati studi kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan takwa-Mu. Dan kini kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala kegiatan kami ke depannya, dan Tuhan Yesus memberkati menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu beserta kami. Haleluya. Amin. Ibadah selesai dan happy Sunday untuk semuanya.